Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Yosef di Bahas Bisnis. Episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang akan jadi besar di tahun 2025 dari perubahan-perubahan yang sudah terjadi di tahun 2024 akhir ini. Ada beberapa, yaitu mulai dari naiknya PPN jadi 12%, lalu keadaan ekonomi dunia yang ternyata tidak menentu, plus yang juga berpengaruh banyak kepada kita adalah nggak kalah dan nggak tertinggal, yaitu UMP 2025 yang naik 6,5%. Nah, ini kabar sedih atau bahagia ya? Harusnya sih ini kabar bahagia buat kita yang sekarang ini income-nya itu sebagai karyawan ini pasti akan naik ya, karena UMP-nya, upah minimum, itu akan ada kenaikan 6,5%. Tapi mungkin hati-hati juga buat kita yang bekerja saat ini atau sebagai pebisnis. Kadang-kadang kita sebagai pebisnis dengan kenaikan upah dan ternyata tidak sanggup untuk membayar kenaikan upah keseluruhan karyawannya, bisa jadi loh terjadi yang namanya layoff atau pemecatan secara massal. Dan memang di akhir tahun 2024, kalau kamu ingat, sudah ada ya beberapa perusahaan yang bukan UMKM, bahkan perusahaan yang sangat besar dan multinasional yang sudah melayoff karyawan-karyawannya atau memecat atau merumahkan karyawan-karyawannya. Nah, jadi inilah sebabnya topik di episode kali ini itu sangat penting, karena penting buat kita yang bekerja, tapi juga penting buat kita yang pebisnis. Karena podcast kita di sini adalah sekolah pebisnis, maka kita akan melihat dari perspektif jika kita adalah seorang pebisnis. Yang pertama adalah UMP 2025 ini naik 6,5%. Besar, kecil, atau sebetulnya seperti apa? Nah, dari data yang sudah saya kumpulkan, ada beberapa tren kenaikan UMP dari tahun ke tahun. Nah, ini cukup menarik nih. Jadi ternyata di tahun 2025 nanti, 2025 awal di Januari itu akan menjadi ada kenaikan 6,5%. Tetapi kalau kita lihat di tahun 2024 ini kenaikannya sebenarnya jauh lebih kecil karena naiknya hanya 3,7%. Tapi satu tahun sebelumnya, yaitu 2023, ini kenaikannya sempat di angka 10%. Dan ternyata kenaikan 10% ini adalah kenaikan yang cukup besar jika dibandingkan dengan dari tahun 2017 hingga 2025. Nah, artinya angka 6% ini sebetulnya angka yang kalau kita lihat dari tren year on year ini mungkin cukup oke ya, cukup lazim. Namun memang keadaan yang saat ini yang bisa jadi membuat banyak mereka yang kalau UMP-nya naik, maka pebisnisnya ini akan jadi was-was karena memang keadaan pertumbuhan ekonomi yang memang serba salah. Pertama adalah Presiden Trump itu memang mengadakan perang dagang ya dengan pihak China, yang artinya ada tarif tinggi juga ke Indonesia atau biaya impor juga yang akan berpengaruh. Lalu geopolitiknya tidak menentu, dan tentunya pada akhirnya kalau kita yang di dalam Indonesia ini yang paling kita rasakan adalah kenaikan biaya dari platform marketplace. Setuju ya? Setuju apa setuju banget? Kalau biaya platform marketplace sekarang diakumulasi dengan adanya kenaikan UMP, itu jadi problem yang cukup besar buat kita. Karena artinya kita dari harga produk produksi HPP ditambah dengan item A, B, C, D, belum tentu di tahun 2025 akan punya profit yang sama seperti kemarin. Nah, belum lagi ada kabar tambahan, yaitu katanya tadi bisa kenaikan 12% PPN itu tidak jadi. Ternyata jadi. Tanya memang kabar baiknya, setelah saya coba cari tahu juga, ternyata kenaikan PPN ini itu tidak semua barang, tapi yang final kebijakan per 1 Januari 2025 menjadi 12% ini hanyalah berlaku di barang-barang yang barang mewah. Nah, mungkin buat kamu yang menjual seller barang mewah mungkin akan kena impactnya, atau kalau kamu suka membeli barang mewah, nah mudah-mudahan saya doakan kamu kalau suka membeli barang mewah artinya sudah punya budget yang banyak, udah luar biasa ya, karena barang mewahnya udah rajin dibeli. Nah, mudah-mudahan kamu juga rajin membeli barang mewah ya, sehingga PPN 12% itu nggak masalah. Nah, tapi kita lanjut lagi, apa yang terjadi dari keadaan-keadaan ini itu artinya ada perubahan yang harus kita respon sebagai seorang pebisnis di tahun 2025. Nah, perubahan ini artinya adalah nggak banyak juga mereka yang bisa bertahan di keadaan ini, yang akhirnya harus melakukan penyesuaian. Contohnya salah satunya adalah sepertinya ini jadi peluang besar di tahun 2025 untuk para
pekerja lepas atau freelancers, pekerja yang paruh waktu, pekerja yang memang bukan full time, contohnya seperti afiliator juga menjualkan produk milik seller tanpa ada kerja full time, dan juga ada agency. Nah, kelihatannya untuk menekan penghematan dari sisi biaya yang naik UMP-nya, dari sisi naik PPN-nya, dan juga keadaan yang sekarang tidak menentu, sepertinya di tahun 2025 ini akan ada kenaikan di dalam yang kita sebut dengan gig economy. Gig economy itu artinya bukan pekerjaan full time di sebuah perusahaan, tapi dia bisa mendapatkan income sebagai seorang freelancer, agency, ataupun pekerja lepas, bahkan sebagai seorang affiliates. Nah, gig economy ini itu sebetulnya jadi alternatif yang menurut saya ini cukup baik untuk kita para pebisnis, karena sebetulnya gig economy ini punya beberapa kelebihan baik untuk kita yang sebagai seorang pekerja lepasnya, atau buat kita yang sebagai seorang pebisnis yang di saat-saat kritis ya kita bilang ya, saat-saat kritis seperti ini itu ada kelebihannya juga. Nah, kelebihannya adalah di saat-saat yang seperti sekarang ini ada beberapa pebisnis yang mungkin kita sebut CEO ya. Jadi CEO-nya ini kalau dia tidak bisa untuk mengubah strateginya di kemudian hari dan mau nggak mau harus ada pemecatan, akhirnya CEO-nya jadi turun ke bawah, jadi Chief Everything Officer, artinya ngerjain semuanya sendiri ya. Mudah-mudahan nggak seperti itu ya kita. Nah, yang kita lakukan biasanya untuk memitigasi atau merencanakan apa yang harus kita lakukan jika itu terjadi di tahun 2025 adalah dari sekarang-sekarang ini sudah kita ada istilahnya manpower planning. Jadi ada beberapa pekerja yang mungkin full time yang kita lihat performanya, ternyata kalau kita bandingkan dengan meng-hire orang yang pekerja lepas, itu tetap bisa berlangsung dengan lancar. Itu bisa kita alihkan dari yang full time menjadi pekerja lepas. Ini efeknya kemana-mana, karena kalau pekerja lepas otomatis kan selain tidak bekerja full time di kantor kita, otomatis tidak ada biaya transport juga dan tunjangan. Terutama juga biasanya pekerja lepas tidak ada seperti asuransi yang ditanggung oleh corporate sendiri. Nah, format ini memang disukai juga oleh para perusahaan yang sedang berkembang, sedang merintis, belum menjadi besar seperti corporate, tapi juga disukai juga oleh corporate yang sifatnya besar dan startup. Contohnya ya seperti layaknya Gojek misalnya ya. Gojek itu kan mereka punya kendaraannya. Nah, kendaraan ini dimiliki oleh para user-user yang nantinya mendaftar ke aplikasi. Berbeda dengan dulu ya. Kalau dulu itu satu perusahaan dia punya semuanya. Jadi full time, bekerjanya juga full time, driver-drivernya ya, termasuk juga dengan mobilnya. Tapi ada gig economy di mana workernya itu bekerja secara part time, bahkan bisa memilih ya kapan mau ambil orderan dan kapan nggak ngambil orderan dari aplikasi tersebut. Nah, itu adalah contoh dari gig economy. Kelihatannya di tahun 2025 sebagai pebisnis pun sebagian dari aktivitas dari bisnis kita setelah kita bandingkan dan lebih cocok untuk menjadi freelance atau agency atau mungkin berkolaborasi dengan afiliator sehingga kita nggak perlu nge-live sendiri, itu juga bisa kita lakukan dengan adanya gig economy atau berpartner dengan mereka-mereka yang pekerja lepas ini. Tapi memang di sini saya sempat meriset sedikit bahwa tidak sepenuhnya gig economy ini itu punya keuntungan, tapi ada juga ternyata kekurangan-kekurangan yang nantinya kalau memang, apalagi ya kalau misalnya kamu saat ini berpikiran kalau begitu bagus nih gig economy untuk tahun 2025. Nah, tunggu dulu. Karena di sini ini ada beberapa list justru kekurangan-kekurangan yang biasanya perusahaan itu alami saat mereka memindahkan pekerjaan mereka yang full time ini ke yang pekerja lepas gitu ya. Jadi kenapa saya juga mengangkat ini di dalam episode kali ini agar mereka-mereka yang pekerja full time dan pekerja part time atau pekerja lepas ini cukup adil, karena pasti masing-masing ada kelemahan dan pasti ada kekuatannya juga. Nah, yang pertama adalah yang menjadi kelemahannya itu biasanya itu adalah dari sisi income yang tidak konsisten untuk pekerja lepasnya. Karena namanya pekerja lepas ya, kalau kita ikut ke sebuah perusahaan pasti mereka sudah punya activity-nya, job desk-nya sudah didesain sedemikian rupa sehingga gaji bulanan itu memang sudah didesain untuk pekerjaan selama sebulan. Tapi saat kita menjadi pekerja lepas, maka resiko untuk income yang tidak konsisten itu akan bisa terjadi. Itu dari sisi pekerjanya ya. Tapi ternyata ada sisi juga dari sisi yang meng-hire atau katakanlah kita pebisnis yang
ingin untuk memindahkan dari full time tadi ke pekerja lepas, maka hati-hati juga. Sebab biasanya yang terjadi adalah begitu kita memindahkan dari orang yang full time ke freelancer atau ke agency atau ke pekerja lepas, itu biasanya mereka punya waktunya sendiri, tempatnya sendiri mengerjakannya mungkin di rumah atau work from cafe atau WFA, work from anywhere ya. Dan oleh karena itu pun mereka nggak bekerja hanya untuk kita aja. Biasanya pekerja lepas itu, baik itu affiliate, dia bisa menjualkan berbagai macam produk dari berbagai macam seller-seller di luar sana. Dan sebagai agency pasti dia nggak cuma punya satu klien yaitu bisnis kita aja, tapi punya banyak klien. Begitupun dengan freelancer, yang artinya belum tentu akan diprioritaskan dan tingkat fokusnya mengerjakan pekerjaan yang kita berikan ke mereka itu akan sama dengan jika kita memiliki karyawan yang full time bekerja fokus di tempat kita dan mengerti terutama seperti apa brand kita, kemauannya, dan pada akhirnya hasilnya pun itu pasti akan berbeda. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah siap untuk nanti di tahun 2025 jika memang akan berpindah dari yang tadinya full time bekerja di tempat kita, lalu pekerjaannya kita alihkan sebagian aktivitas ke pekerja lepas ini? Maka harus ada cara-cara atau ukuran-ukuran supaya nantinya hasilnya itu akan tetap sama juga. Nah, ini harus kita pikirkan sebelum kita mengalihkan tiba-tiba ya. Jangan-jangan kita langsung mendengarkan podcast dari Sekolah Berbisnis dari terus habis itu wah kita langsung alihkan, ternyata kaget, ternyata pekerja lepas tidak sama dengan pekerja yang memang full time di tempat kita ya. Jadi ini menjadi insights juga buat kamu yang mungkin nanti ingin untuk mencoba masuk ke pekerja lepas. Nah, semoga episode ini bisa berguna buat kamu. Dan jangan lupa, don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!